Ini adalah video jawaban untuk kaum sebelah yang menuduh jika Al-Quran menjiplak Bible. Kami rinci berdasarkan penelitian mendalam dengan pemahaman sejarah agama agar lebih gamblang. Penasaran jawaban kami? Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghadapi tuduhan bahwa Al-Quran menjiplak dari Bible, langkah pertama kami adalah melakukan penelitian mendalam mengenai sejarah dan distribusi Alkitab dalam berbagai bahasa. Fokus utama kami adalah pada era Nabi Muhammad SAW untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan kondisi sosial, budaya, serta literasi pada masa itu. Kami juga mengeksplorasi bagaimana dan kapan Alkitab mulai diterjemahkan ke dalam bahasa lain, termasuk Arab. Penelitian kami mengungkapkan bahwa selama hidup Nabi Muhammad, tidak ada versi Bible dalam bahasa Arab. Ini merupakan temuan penting karena menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kemungkinan untuk mengakses teks-teks Bible dalam bahasa yang bisa beliau pahami. Selain itu, kami juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti interaksi perdagangan dan budaya antara masyarakat Arab dengan masyarakat lain yang mungkin memiliki akses ke teks-teks tersebut. Lebih lanjut, kami menemukan bahwa terjemahan Alkitab berbahasa Arab pertama dikenal sebagai Codex Non-Sinai Arabic, hanya muncul sekitar 235 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Penemuan ini sangat signifikan karena membuktikan bahwa Alkitab berbahasa Arab baru ada pada abad ke-9, jauh setelah masa hidup Nabi Muhammad. Hal ini menegaskan bahwa tidak mungkin bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjiplak isi Bible untuk menyusun ayat-ayat Al-Quran. Kajian kami juga melibatkan ahli linguistik dan sejarah untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan konten antara kedua teks tersebut, serta mempertimbangkan aspek-aspek historis dan budaya yang mungkin berpengaruh terhadap kedua teks tersebut. Dalam upaya mendalam kami untuk memahami penyebaran Alkitab, kami menemukan bahwa hingga abad ke-18, hanya pemuka-pemuka gereja yang memiliki akses dan kemampuan untuk membaca serta mempelajari Alkitab. Orang-orang biasa tidak diperbolehkan memiliki akses yang sama, menunjukkan bahwa pengetahuan tentang isi Alkitab sangat eksklusif dan terbatas pada lingkaran tertentu saja. Faktor ini memberikan dukungan tambahan terhadap ide bahwa Nabi Muhammad yang hidup di luar lingkaran keagamaan Kristen tidak memiliki kesempatan untuk menjiplak isi Bible. Penelitian kami juga meluas ke bagaimana Alkitab dalam berbagai bahasa dan versi menyebar ke seluruh dunia. Kami menyelidiki bagaimana dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi seperti penemuan mesin cetak berkontribusi terhadap perubahan cara orang memahami dan mengakses Alkitab. Khususnya, kami tertarik pada peranan mesin cetak dalam memfasilitasi distribusi Alkitab yang lebih luas yang berkontribusi pada reformasi Protestan dan perubahan besar dalam praktik keagamaan Kristen. Selain itu, kami juga mengeksplorasi interaksi antara orang-orang di luar lingkungan gereja, seperti komunitas Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi Muhammad, dengan naskah suci seperti Alkitab. Kami tertarik untuk mengetahui bagaimana mereka berinteraksi dengan teks-teks ini dalam konteks bahasa dan budaya mereka, dan apakah ada bukti pertukaran pengetahuan atau ide antara komunitas-komunitas ini. Kesimpulan kami dari penelitian ini adalah bahwa tuduhan bahwa Al-Quran menjiplak dari Bible tidak didukung oleh bukti yang kuat. Keterbatasan akses terhadap teks Alkitab, perbedaan substansial dalam isi, dan konteks historis dan budaya yang unik di mana Al-Quran diwahyukan, semua menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berdiri sendiri dan tidak terkait langsung dengan teks-teks suci sebelumnya.
Penelitian ini tidak hanya membantu kami dalam memahami lebih baik tentang sejarah Alkitab dan Al-Quran, tetapi juga memberikan wawasan penting tentang interaksi antara agama dan budaya di berbagai masa dan tempat. Dalam penelitian kami tentang arti kata Ummi dalam konteks kisah Nabi Muhammad, kami menemukan bahwa kata ini memiliki berbagai dimensi makna yang penting untuk dipahami. Pertama, makna dasar dari Ummi adalah ibu, yang secara simbolis sering dikaitkan dengan asal-usul dan sumber kehidupan. Makna ini membawa konotasi keaslian dan ketulusan, menggambarkan sesuatu yang murni dan belum terpengaruh oleh eksternal. Kedua, Ummi juga digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Dalam konteks ini, kata tersebut menggambarkan keadaan alami seseorang yang belum terpengaruh oleh pendidikan formal atau literasi. Ini relevan dalam konteks Nabi Muhammad, yang diketahui tidak mampu membaca atau menulis, namun menerima wahyu Al-Quran. Makna ini menekankan pada aspek keaslian dan keaslian wahyu yang diterimanya, yang tidak terdistorsi oleh interpretasi manusia melalui teks tertulis. Ketiga, dalam agama, Ummi memiliki makna khusus yang merujuk pada seseorang yang belum pernah menerima buku suci sebelumnya. Hal ini sering dikaitkan dengan para nabi, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa, yang dianggap sebagai penerima wahyu tanpa didahului oleh teks suci tertulis. Dalam konteks ini, Ummi menggambarkan status spiritual dan keistimewaan dalam menerima petunjuk langsung dari Tuhan tanpa mediasi teks atau tradisi sebelumnya. Selain itu, orang-orang Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW juga disebut Ummi, karena mereka belum pernah mendapatkan buku suci sebelumnya. Ini menggambarkan konteks budaya dan religius di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Orang-orang Arab saat itu umumnya tidak memiliki teks suci sendiri seperti halnya tradisi Yahudi atau Kristen, yang menjadikan penerimaan Al-Quran sebagai momen penting dalam sejarah keagamaan mereka. Mengingat berbagai makna ini, kata Ummi dalam konteks kisah Nabi Muhammad SAW membawa implikasi yang mendalam mengenai asal-usul, keaslian, dan cara unik di mana wahyu disampaikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang baru dan murni, tidak terkontaminasi oleh pengetahuan atau pengaruh sebelumnya, baik dalam bentuk tulisan maupun buku suci. Penelitian kami tentang arti kata Ummi ini tidak hanya membantu memperkaya pemahaman tentang sejarah dan konteks Nabi Muhammad, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana wahyu dan tradisi keagamaan berkembang dalam konteks budaya dan sejarah yang berbeda. Berdasarkan analisis kami, terdapat kesulitan signifikan dalam menerima gagasan bahwa Nabi Muhammad SAW mampu menghasilkan Al-Quran dengan meniru isi dari Bible. Beberapa faktor kunci mendukung kesimpulan ini. Pertama, terdapat hambatan bahasa yang signifikan dan kendala dalam mengakses naskah-naskah Bible. Kedua, konten Al-Quran itu sendiri menunjukkan perbedaan yang jelas dan keunikan, termasuk dalam aspek-aspek seperti etika, hukum, dan tata cara ibadah. Ini mengindikasikan bahwa Al-Quran mengandung banyak aspek baru yang tidak terdapat dalam teks-teks yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, dalam konteks historis waktu itu, sangat tidak mungkin bagi Nabi Muhammad yang dikenal tidak dapat membaca dan menulis untuk memperoleh informasi dari teks-teks Bible melalui interaksi dengan pemuka-pemuka gereja. Tidak terdapat bukti yang mendukung adanya komunikasi langsung antara Nabi dengan komunitas Nasrani atau Yahudi untuk memperoleh informasi tersebut. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa tuduhan tentang Nabi Muhammad SAW meniru isi Bible untuk menciptakan Al-Quran
tidak didukung oleh bukti sejarah atau kondisi yang berlaku saat itu. Kesulitan dalam mendapatkan akses ke naskah-naskah suci, hambatan bahasa, dan situasi sosial pada masa tersebut menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Penelitian kami menegaskan pentingnya memahami konteks historis dan sosial saat mengeksplorasi naskah-naskah suci dan sejarah agama. Itulah jawaban terhadap tuduhan jika Al-Quran menjiplak Bible. Bagikan jika Anda menyukai video ini. Tinggalkan komentar terbaik Anda agar nama Anda turut tercatat dalam syiar ini dan turut mendapat catatan pahala. Kami ingatkan, jangan komentar dengan kata kotor atau cacian karena akan dihapus oleh YouTube. Terima kasih sudah menyimak video kami. Nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.